Halo Virgo, welcome back to my channel Adia Batrika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Virgo. Ini bukan kebetulan ada yang mendalangi peristiwa besar ini terjadi di hidupmu. Namun penting ya, di sini saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah, dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi, pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silahkan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada Nine of Cups. Di sini juga ada Nine of Pentacles. Ada The High Priestess, Page of Wands, dan di sini juga ada The Moon. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Di sini ada Nine of Cups. Saya merasakan sepertinya untuk sebagian kamu saat ini sedang punya masalah ya dengan seseorang. Kayak ada perdebatan, pertengkaran, atau permusuhan. Ini bisa tentang dalam lingkungan sosial, atau bisa dalam lingkungan pekerjaan, atau bahkan mungkin dalam keluarga. Dan kayaknya ada seseorang yang menginginkan kehancuran dalam kehidupan kamu. Dan saya merasa ya memang ada ya sebagian kamu yang saat ini sedang berada di titik terendah. Ini bisa tentang keterpurukan, kehancuran, entah itu dalam karir, atau dalam usaha, atau dalam rumah tangga. Saya merasakan di sini ya, apa yang terjadi, apa yang menimpa kehidupan kamu ini kayaknya ini bukan kebetulan. Tetapi memang ada yang mendalangi peristiwa besar ini terjadi dalam kehidupan kamu. Apa ya, kayak sesuatu hal yang bikin kamu itu nggak nyangka. Ternyata ada sosok yang mengatur semua ini, semua yang terjadi dalam kehidupan kamu. Oke, itu yang saya rasakan di sini. Kayak punya masalah sama seseorang, jadi ada dendam di situ, ada permusuhan yang mungkin nggak kelar-kelar, nggak bisa dibicarakan baik-baik karena mungkin di sini sama-sama ego. Dan saya juga melihat di sini sepertinya seseorang yang mungkin sedang bermasalah dengan kamu atau sedang bertengkar atau musuhan dengan kamu ini sepertinya apa ya, kayak mencoba untuk ya mungkin mempengaruhi orang lain ya, mempengaruhi orang lain untuk membenci kamu juga. Oke. Padahal yang punya masalah dengan kamu itu hanya dia, tetapi di sini dia mencoba untuk mempengaruhi orang lain untuk punya masalah juga dengan kamu. Artinya berbicara yang berbicara hal negatif tentang kamu di belakang kamu.
Ya, artinya ada yang mengajak orang-orang untuk ikut-ikutan benci sama kamu, nyalahin kamu. Ada yang kayak gitu. Jadi ya memang apa yang terjadi ini memang ada yang mendalangi, atau bahkan di sini bikin kamu itu dijauhi ya. Dijauhi oleh teman, dijauhi oleh mungkin lingkungan sosial juga, atau bahkan dengan keluarga sendiri dijauhi. Ini juga berkaitan tentang bisa saja ya finansial kamu yang sedang tidak baik-baik saja saat ini. Bisa tentang keterpurukan yang terjadi dalam kehidupan kamu yang buat banyak orang yang menghindar atau menjauh dari kamu. Ada juga yang seperti ini. Oke. Itu yang saya rasakan di sini. Di sini ada Nine of Pentacle, dan saya melihat di sini kamu berusaha untuk tetap tenang ya, untuk tetap tenang menghadapi situasi yang rumit ya, kayaknya rumit atau masalahnya cukup komplit ya, saling berkaitan jadinya, atau masalah jadi kemana-mana. Ya mungkin awalnya masalahnya hanya kecil, tetapi melebar kemana-mana, karena di sini ada yang mempengaruhi orang-orang untuk ikut-ikutan bermasalah dengan kamu, padahal yang bermasalah cuma satu orang, tapi jadinya semua yang ikut-ikutan bermasalah dengan kamu, karena itu tadi ada pengaruh negatif. Oke. Tapi di sini kamu berusaha untuk tetap tenang ya, menghadapi semua itu, berusaha untuk tidak gelisah. Ya apa ya, kayak kamu nggak perlu membuktikan kepada satu persatu atau kepada semua orang bahwa di sini ya ada fitnah, ada kebohongan. Kamu nggak perlu. Yang terpenting saat ini kamu berusaha untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan oleh orang lain itu tidak benar. Hanya dengan sebuah pembuktian, kamu nggak perlu menjelaskan. Karena bagi orang yang membenci kamu, apapun yang kamu lakukan, baik pun yang kamu lakukan, itu akan tetap salah. Tapi percaya, bagi orang yang tetap support kamu, apapun yang kamu lakukan, ya artinya mereka akan selalu support kamu. Mereka akan lebih mengerti situasi atau kondisi yang sedang kamu hadapi saat ini. Jadi nggak perlu ya, nggak perlu jelasin apa-apa, cukup dengan sebuah pembuktian. Jadi biar mereka yang berpikir sendiri. Oke, biar waktu yang menjawab semuanya. Jadi kamu di sini berusaha untuk tetap tenang, untuk tidak gegabah dalam setiap tindakan yang akan kamu ambil, untuk lebih berpikir dewasa dan bijak dalam setiap langkah yang akan kamu ambil ya, untuk menghadapi orang-orang yang toksik ya, orang-orang yang manipulatif, orang-orang yang bermuka dua, karena kita nggak bisa lawan mereka dengan hal itu juga. Jadi yang bisa kamu lakukan yaitu cara kamu untuk bisa membuktikan tetap melakukan yang terbaik. Jadi nggak perlu juga diladeni ya, abaikan aja sesuatu hal yang kamu anggap kayaknya ini nggak penting untuk kamu. Yang terpenting ya saat ini bagaimana cara kamu untuk memperbaiki keadaan. Oke, untuk bangkit lagi, karena mungkin ada juga yang memang terpuruk ya, ada juga yang mungkin orang berhasil untuk menjatuhkan kamu, ada juga. Tapi di sini kamu percaya, tentunya semua yang terjadi dalam kehidupan kamu itu punya alasan, oke, punya sebab dan akibat. Jadi nggak ada yang sia-sia, oke. Semua itu pastinya punya alasan, punya sebab dan akibat. Karena bisa saja ini juga adalah salah satu ujian untuk kamu bisa lebih punya hidup yang lebih berkualitas, lebih menaikkan derajat kehidupan kamu yang mungkin awalnya diremehkan atau dipandang sebelah mata, dianggap bukan siapa-siapa. Tetapi dengan sebuah pembuktian, kamu akan mampu untuk membuat mereka tersadar dan terdiam tentang apa yang akan kamu miliki nanti. Jadi yakin, kamu berusaha untuk berpikir positif dan berprasangka baik bahwa semua yang menimpa kehidupan kamu itu ya punya alasan. Bisa saja hal ini akan membawa kamu kepada kehidupan yang luar biasa.
Oke, ini adalah rencana Tuhan ya. Ini juga adalah sesuatu hal yang sudah digariskan. Memang terkadang untuk bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik, terkadang mental itu harus diuji dulu. Mental itu harus diuji dulu. Apakah di sini kamu mampu untuk lebih berpasrah, untuk lebih berprasangka baik terhadap apapun yang ditakdirkan Tuhan. Jadi kamu nggak mau semua yang terjadi itu merusak impian kamu, merusak tujuan kamu. Terlepas apapun atau siapapun yang menyimpan kemarahan, menyimpan dendam, atau mungkin masih ada permusuhan dengan kamu kayaknya tidak peduli lagi dengan hal itu. Saat ini ya fokus kamu kepada tujuan kamu, tentang apa yang ingin kamu capai, apa yang ingin kamu wujudkan. Terlepas apapun kenyataan yang ada ya, terkadang nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan, selalu seperti itu. Hidup selalu banyak kejutan-kejutannya, ada yang terkadang bikin kita kaget, nggak nyangka, ada yang bikin sedih, bikin kecewa, bikin nangis, tapi juga ada yang nantinya bikin kamu tersenyum, bahagia, dan nggak nyangka bisa saja kamu mendapatkan sesuatu hal yang melebihi dari ekspektasi kamu, ya bisa juga. Artinya memang selalu ada tahapan, selalu ada proses untuk bisa mencapai sesuatu hal yang benar-benar kamu inginkan. Oke. Di sini ada the moon ya, yang pasti saat ini sudah nggak ada kamu nggak mau ada kepura-puraan, nggak mau ada kebohongan lagi, nggak mau terlalu mikirin sesuatu hal yang nambah-nambah beban dalam pikiran kamu. Ya kamu udah apa adanya, kamu udah jadi diri sendiri juga, udah jujur juga terhadap diri sendiri, udah lebih bisa membedakan mana yang penting, mana yang tidak, mana yang harus kamu pikirkan dan mana yang harus kamu abaikan. Oke, saya melihat di sini kamu sudah lebih tahu prioritas ya. Kayaknya tentang apapun permasalahan kamu dengan orang lain, kayaknya itu tidak lagi hal penting bagi kamu. Yang terpenting saat ini bagaimana cara kamu memperbaiki kehidupan kamu atau bangkit lagi untuk bisa mencapai sesuatu hal yang memang selama ini kamu inginkan ya. Artinya untuk bisa mencapai sesuatu hal itu ya tetap jadi diri sendiri ya. Jangan ada kebohongan atau jangan ada kepura-puraan. Karena bisa saja ada sebagian kamu ya yang berpura-pura menjadi orang lain untuk bisa mencapai sesuatu hal. Kayaknya itu nggak perlu kamu lakukan. Tetap jadi diri kamu sendiri, karena itu akan lebih bisa bertahan nantinya. Dibanding sesuatu hal yang diawali dengan kebohongan, ya biasanya itu nggak akan bertahan lama. Tentang apapun itu, entah itu tentang sebuah hubungan, atau mungkin tentang karir, atau tentang usaha. Oke? Kita lanjut. Di sini ada simple pleasure. Di sini ada surrender with joy. Ada slow down to relax. Ada heart of the matter, dan di sini juga ada life purpose. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat di sini saat ini kamu sudah lebih nggak mau terlalu banyak drama dalam hidup ya, nggak mau terlalu banyak hal yang menguras energi, pikiran, perasaan kamu. Saat ini kamu sudah pengen sesuatu hal yang simple aja, nggak banyak basa-basi ya, nggak banyak drama. Oke, yang artinya ya pengen ya apa adanya aja, udah nggak mau ada kepura-puraan atau ada sesuatu hal yang ditutup-tutupi, udah nggak mau. Ya, artinya di sini kamu berusaha untuk fokus ke depan, tidak lagi melihat ke belakang. Yang lalu biarlah berlalu. Ya mungkin di sini udah nggak mau lagi menyimpan dendam ya, itu artinya. Udah nggak mau lagi menyimpan kebencian ya. Mungkin kalau orang lain yang nyimpan dendam sama kamu atau nyimpan kebencian sama kamu, ya itu urusan mereka ya. Tetapi yang terpenting ya ini adalah tentang diri kamu. Diri kamu sudah tidak mau lagi menyimpan kemarahan,
menyimpan dendam tentang apapun yang pernah orang lakukan terhadap kamu, karena kamu tahu itu akan menghambat aliran cinta, menghambat pertumbuhan jiwa kamu, dan pastinya itu akan menghambat langkah kamu. Karena energi kamu akan dihabiskan dengan perasaan marah, emosi, benci, dendam. Jadi udah lepasin, ikhlasin, meski nggak mudah ya, tetapi belajar untuk tidak peduli terhadap sesuatu hal yang menguras energi kamu, menguras pikiran kamu. Karena saat ini kamu pengen lebih berproses ke sesuatu hal yang lebih baik dengan tidak memikirkan tentang apapun yang pernah terjadi dulunya. Yang berlalu biarlah berlalu, entah itu tentang seseorang yang fitnah kamu, entah itu tentang seseorang yang mengkhianati kamu atau bohongin kamu, baik itu tentang partner, pasangan, atau teman, atau bahkan keluarga sendiri. Jadi kamu saat ini sudah lebih perasaannya itu sudah lebih plong ya, udah nggak mau nyimpan kemarahan, udah lebih tenang ya, karena ternyata di saat kamu melepaskan kemarahan itu ya, perasaan kamu jadi lebih tenang, lebih damai ya, pelan-pelan ya. Ya mungkin prosesnya tidak segampang atau tidak semudah yang dikatakan, tetapi pelan-pelan kamu akan bisa mencapai sesuatu hal yang benar-benar kamu harapkan ya, situasi atau kondisi yang lebih bikin kamu itu tenang, nyaman, damai dalam kehidupan kamu. Ya nggak perlu memaksakan juga ya, nggak perlu mentargetkan ya, pelan-pelan aja kamu belajar untuk lebih menghargai diri sendiri, belajar untuk lebih mencintai diri sendiri dengan tidak mau memikirkan tentang apa yang orang pikirkan tentang kamu, tentang apa yang orang nilai tentang kamu ya. Artinya itu adalah sebuah perbaikan dalam kehidupan kamu. Kamu sudah lebih bijak tentunya, kamu sudah lebih dewasa. Yang terpenting itu mampu untuk lebih menghargai dan mencintai diri kamu sendiri ya, itu yang penting. Karena untuk bisa menghargai orang lain atau untuk bisa menghargai atau mencintai orang lain, itu kamu harus mencintai dan menghargai diri kamu dulu. Jadi saat ini kamu berfokus kepada tujuan, visi, misi dalam kehidupan kamu. Kamu nggak mau ada hal-hal yang mengganggu pikiran kamu yang pada akhirnya menghambat langkah kamu untuk maju. Karena ada juga ya nanti yang kayak nggak suka dengan perubahan dalam kehidupan kamu. Ada aja, dalam hidup selalu ada ya pro dan kontra. Ada yang menghalang-halangi juga. Ada yang kayaknya nggak puas udah bikin hidup kamu hancur, nggak puas di saat kamu bangkit, ada lagi yang dia lakukan. Ada dendam seseorang yang mungkin kebencian atau kemarahan seseorang yang nggak habis-habisnya ya. Tapi ya itu tadi, kamu berusaha untuk abaikan, berusaha untuk fokus, berusaha untuk melindungi diri kamu untuk bisa sampai ke tujuan. Oke, jadi nggak perlu terlalu dipikirkan, nggak perlu juga terlalu diladeni ya hal-hal yang seperti itu. Fokus terhadap diri kamu untuk perbaikan kehidupan kamu, baik itu tentang hubungan asmara, tentang karir, tentang finansial, atau tentang apapun yang saat ini sedang kamu jalani. Oke, segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu ya. Tetap ambil positifnya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah atau mungkin dilema, atau dihadapkan dengan beberapa pilihan yang sulit ya. Apapun situasinya, apapun kondisinya, semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk untuk lebih berani untuk melangkah, untuk tidak takut atau tidak lari dari kenyataan, dengan sebuah keyakinan bahwa semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Oke? Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua, pastinya jadi pribadi yang lebih baik ya, lebih positif dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.